Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Ayu Agustina dari Pendidikan Matematika Universitas Semarang, kelas PM 5C. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang penerapan fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi. Di sini saya mendapat bab tentang fungsi biaya. Next, di sini penerapan fungsi nonlinier dalam ilmu ekonomi dibatasi untuk satu, ada fungsi permintaan, fungsi penawaran keseimbangan pasar, serta pengaruh pajak dan subsidi. Dua, ada fungsi biaya. Tiga, ada fungsi penerimaan. Keempat, ada keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Kelima, ada fungsi utilitas. Dan keenam, ada fungsi produksi. Nah, di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang fungsi biaya. Next, fungsi biaya. Kita mulai dari pengertian. Biaya total atau disebut dengan total cost atau singkatannya TC yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri dari biaya tetap, yaitu fixed cost atau FC ketika kita singkat, dan biaya variable cost yang kita jadi VC. Nah, sekarang biaya tetap itu apa? Ialah tidak tergantung jumlah barang yang dihasilkan. Sedangkan biaya variabel tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Perbedaannya di situ. Oke, sekarang kita lanjut ke biaya rata-rata atau average cost, yang kalau kita singkat menjadi AC, adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk yang merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah produk yang dihasilkan. Lanjut ke biaya marginal, yaitu marginal cost atau disingkat dengan MC, adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produk. Dari pengertian, kita bisa lanjut ke equation. Nah, di sini ada beberapa equation yang dipakai sesuai dengan istilahnya, yaitu untuk mencari biaya tetap, biaya variabel, dan seterusnya. Nah, sekarang equation untuk biaya tetap itu apa? Yaitu di sini ada FC atau fixed cost sama dengan K. K di sini berarti konstanta, ya tetap. Nah, dari katanya kan tetap ya, kita ingat-ingat K, konstanta. Biaya variabel, yaitu VC sama dengan FQ sama dengan VQ. Nah, di sini ada biaya total. Biaya total dia rumusnya TC atau total cost sama dengan FC ditambah VC sama dengan K. VC tadi kan K ditambah FQ, dan dari VC ini sama dengan CQ, atau biasa disebut juga kita pakai C besar untuk menyebutkan CQ. Nah, di sini ada biaya tetap rata-rata. Rumusnya seperti apa? Dia AFC sama dengan FC per I. Nah, lanjut ke biaya variabel. Biaya variabel rata-rata dia AVC sama dengan VC per Q. Nah, lanjut ke biaya rata-rata ada AC sama dengan C per Q sama dengan AFC plus AVC. Biaya marginal sendiri dia rumusnya adalah MC atau marginal cost sama dengan delta C per delta Q. Oke, di sini Q maksudnya itu kuantitas. Oke, kita lanjut ke bentuk fungsi biaya. Ya, di sini ada biaya total. Di sini ketutupan ya. Ini ada tulisannya fungsi biaya total. Dia di sini kita pakai fungsi parabola. Fungsi parabola yaitu indeks dengan kuadrat. Ini PC sama dengan C sama dengan AK kuadrat dikurangi BQ ditambah C. Ini untuk bentuk umum dari fungsi biaya total. Kita menggunakan fungsi parabola. Kurang lebih bentuk dari grafiknya seperti ini.
Ini gambar A dan gambar B, coba diperhatikan perbedaannya di mana. Sekarang ada keterangannya. Perhatikan gambar A. C minimum tidak sama dengan VC minimum. Hanya jika VC sama dengan C kecil ini sama dengan 0. Oke. Dia VC itu kan fixed cost. Berarti dia biaya tetap. Biaya tetap itu dia bentuknya linear dan itu sama dengan 0. Maka C minimum sama dengan VC. Sama dengan VC minimum. Oke, selanjutnya kita perhatikan gambar B. Di sini AC dia sama dengan AFC. Oke. Nah, pada posisi Q di mana AVC sama dengan 0. Kita lanjut ke fungsi biaya total menggunakan fungsi kubik atau pangkat 3. Nah, di sini bentuk umumnya PC sama dengan C sama dengan A di pangkat 3 dikurangi BQ kuadrat ditambah CQ ditambah D. Kurang lebih untuk bentuk kurvanya seperti ini. Fungsi kubik seperti ini ya. Bisa dibedakan kan antara yang tadi fungsi parabola dia kuadrat dan sekarang fungsi kubik dia pangkat 3. Oke. Keterangannya biaya total berfungsi kubik seperti gambar di atas ini selalu membuahkan AC dan AVC berbentuk parabola terbuka ke atas. Jadi bentuknya dia selalu parabola terbuka ke atas, sedangkan AFC tetap asimptotik terhadap sumbu C dan sumbu Q. Ini sumbu C, ini sumbu Q. Sebab FC merupakan berupa konstanta yang kurvanya sejajar sumbu Q. Ya kan? Ini berarti dia FC. Sini ada FC sama Q, dia sejajar. Oke, kita ada contoh. Contohnya seperti ini. Biaya total yang dikeluarkan PT PLG Abadi ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 102. Pada tingkat produksi berapa unit sih biaya total ini minimum? Lalu hitunglah biaya total minimumnya. Hitunglah pula besar biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tepat rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya jika kedudukan ini produksinya dinaikkan 1 unit, berapa biaya marginalnya? Selanjutnya kita masuk ke solution, yaitu penyelesaian. Berdasarkan rumus titik ekstrim parabola, C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan minus B per 2A. Nah, kita dapatkan B dan A dari mana? Ya dari equation yang ada ini. Ini kan bentuk umumnya dia C sama dengan A Q kuadrat dikurangi BQ plus C. Nah, makanya B-nya tadi kita dapat negatif 24, A-nya kita dapat 2. Oke, kita masukkan, berarti sama dengan negatif, B-nya tadi negatif 24, tinggal sama negatif, jadi plus, di sini 24, per 2 dikali 2, sama dengan 6. Jadi, pada tingkat 6 unit, biaya total ini minimum. Oke, lanjut ke besarnya, C produksi minimum. Kita udah dapat Q-nya berapa? Kita udah dapat Q sama dengan 6. Lalu kita tinggal masukkan ke equation yang diketahui tadi, yaitu sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 102. Kita tinggal substitusi Q sama dengan 6, yang menjadi 2 dikali 6 kuadrat dikurangi 24 dikali 6 ditambah 102. Sama dengan 30. C minimum juga bisa kok dicari dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola, karena untuk fungsi pangkat 2 ini
merupakan fungsi parabola. Jadi bisa menggunakan titik ekstrim, rumus ordinat titik ekstrim parabola, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC diper negatif 4A, sama dengan kita substitusikan nilai B, A, dan C ke dalam rumus ini, lalu kita dapatkan hasilnya sama, yaitu sama-sama 30. Selanjutnya, ketika Q sama dengan 6, maka FC yaitu fixed cost sama dengan 102. 102 kita dapatkan dari mana? Untuk FC ini berdasarkan materi kita yang tadi, kan FC sama dengan K. K itu konstanta. Nah, berdasarkan dari persamaan ini, dia merupakan konstanta kan 102. Maka dari itu FC sama dengan 102. Lanjut ke VC, yaitu variable cost, sama dengan, gampangnya kita ambil persamaan yang hanya ada variabelnya, yaitu sama dengan 2Q kuadrat dikurangi 24I. Oke, kita substitusikan nilai Q sama dengan 6, sama dengan 2 dikali 6 kuadrat dikurangi 24 kali 6. Hasilnya sama dengan negatif 72. Kita lanjut ke AC, yaitu average cost atau biaya rata-rata. Dia rumusnya itu C per Q. Kita udah dapatkan nilai C, kita udah dapatkan nilai Q-nya juga. Kita tinggal substitusikan, berarti 30 per 6, sama dengan 5. Lanjut ke AFC, average fixed cost, atau biaya tetap rata-rata. Sama dengan rumusnya itu FC atau fixed cost dibagi Q. Sama dengan FC nya kita dapat 102, Q-nya 6. 102 dibagi 6 sama dengan 17. Lanjut ke AVC, average variable cost, sama dengan variable cost dibagi Q. Kita di kuantitas ya, sama dengan negatif 72 dibagi 6, sama dengan negatif 12. Lalu jika Q sama dengan 7, ya ini berdasarkan soal. Kenapa 7 jadinya? Karena dinaikkan 1 unit, yang awalnya 6 dinaikkan 1 kan dia jadi 7, berarti Q sama dengan 7. Oke, kita tinggal substitusikan nilai Q sama dengan 7 ke persamaan yang diketahui, yaitu C sama dengan 2 dikali 7 kuadrat dikurangi 24 dikali 7 ditambah 102 sama dengan 32 hasilnya. Oke, lalu selanjutnya kita mencari MC, marginal cost, sama dengan delta C dibagi delta Q, sama dengan berarti kan C2 dikurangi C1. C2 di sini C akhir, maksudnya kita mendapatkan 32, terus dan C awalnya tadi kita 30. Berarti 32 dikurangi 30 dibagi delta Q. Q akhir dikurangi Q awal. Q akhir 7, Q awalnya 6. Jadi 7 dikurangi 6 sama dengan 2. Jadi, untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit, kita perlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2 US dollar. Baik, sekian untuk materi dan contoh soal yang bisa saya berikan, saya tularkan atau saya share ke teman-teman tentang fungsi biaya dalam penerapan fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi. Nah, sekarang saya ada sedikit latihan, ada 2 soal latihan terkait materi yang sudah kita bahas tadi. Ini mungkin bisa teman-teman coba untuk mengerjakan, dan bisa jadi untuk bahan latihan teman-teman seberapa paham terkait materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, di sini saya coba sedikit jelaskan soalnya. Nomor 1, fungsi biaya total sebuah perusahaan manufaktur ditujukan oleh ini, C sama dengan FQ sama dengan 2,5 Q kuadrat dikurangi 20 Q ditambah 100. C di sini biaya total atau fixed cost
Dan Q sama dengan kuantitas dari barang yang diproduksi. Tentukanlah fungsi biaya marginalnya berapa, fungsi biaya rata-ratanya berapa. Bila perusahaan berproduksi sebanyak 6 unit, tentukanlah biaya marginal, biaya rata-rata, dan biaya totalnya. Jika udah kita bahas kan tadi, soal yang nomor 2, biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dinyatakan dengan C sama dengan 10I kuadrat dikurangi 60I ditambah 500. Pertanyaannya, berapa unit sebaiknya perusahaan itu berproduksi agar biaya totalnya minimum, dan berapa besar biaya total minimumnya? Lalu hitunglah pula biaya tetap, biaya variabel pada saat biaya totalnya minimum. Lalu apa maknanya jika nilai biaya variabel itu negatif? Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.